Ini mau tanya aja, kok pakai baju Israel kayak gitu? Kenapa emang? Nggak, mau tanya aja. Kenapa Apa, kalau Anda? apa ini kan namanya kita Muslim Bu ya? Ya. Nah, kita Muslim, apakah Ibu nggak tahu? Loh, Atau di Quran 75 ayat itu tentang Bani Israel. gitu? Palestina nggak disebut. Palestina sama kayak Anies Baswedan, Rizik datang ke sini. Orang Yaman miskin marah, sengsara, susah selonjor sekarang datang ke sini. Karena dia berkuasa berhasil. Kalau rame, hati-hati. Kalau ada ayat Quran tentang Palestina, ibu beli 5 juta. Jadi itu tanah mereka. Yang kafir itu orang Islam. Orang Islam ini kan sektarian. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Kalau kita belajar sama NU yang paling ganteng kata dia. Ibu mencari lagi ayat. Kata Allah Pak. Sesungguhnya hari-hari mulia itu hari Sabtu. Hari Jumat nggak disebut. Sabat itu bahasa. Hari Sabat ada harinya orang Yahudi. Orang Yahudi itu pintar. Dia itu bangsa pilihan dari bangsa-bangsa seluruh dunia. Kata Quran. Begitu kita buka Quran, coba deh. Baca Al-Qur'an sedikit aja udah masuk. Yahudi semua cerita itu udah. Begitu Musa, Isa. Ini yang soknya si bontot ini, Islam ini. Nggak ngerti baca Quran, dia nggak ngerti. Oh, Nah, itu apa ini? kumpulan Torah, maksudnya kumpulan kitab-kitab Taurat. Ini di pintu. Ditempel di pintu. Oh, dapat itu. Ditempel di pintu tuh. Nah, Apa ini itu? sedih banget nih. Bring team home now. Ya, pulangkan kami ke rumah kami. Ini sandera sama Hamas. Hamas itu teroris kan? Ya, tapi tulisannya ini anu baik. Ya. Tulisan Bahasa Ibrani. apa? Ya. Ya, oke, halo Sobat Waras. Kalau Ini ada lagi ini ya, lagi viral di media sosial ya, seorang ibu-ibu ya, dia ini sudah nenek ya kawan-kawan. Nanti ada juga video yang wajahnya di-spill ya. Kawan-kawan, ternyata dia ini seorang muslim ya, seorang muslim yang menggunakan kaos bergambar Israel ya, dan dia sedang jogging pagi-pagi. Lalu ada orang lewat dan dia tanyain sama ibu ini, sama nenek ini, kenapa nenek menggunakan baju Palestina, kita kan orang Islam. Wah, langsung si nenek gas ya. Langsung si nenek gas mengatakan bahwa di Quran itu nama Israel itu disebut 70-an kali ya. Tadi kita dalam video. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwa Islam itu kafir katanya. Ini nggak tahu lagi nih ya kawan-kawan, reaksi MUI ini seperti apa ini ya, sampai dia katakan bahwa Islam itu kafir kawan-kawan, dan dia mengatakan bahwa kalau ada kata Palestina di Quran saya akan bayar 5 juta katanya. Ini seru ya kawan-kawannya, ini memang makin banyak orang yang cerdas dan waras itu makin bagus kawan-kawan. Dan nanti saya akan tunjukkan video ya, dimana awalnya bagaimana kejadian ini, karena dalam video itu wajah nenek ini di-spill sama orang itu ya. Dan coba kita lihat beberapa komentar netizen di sini ya. Aduh, kalau yang dukung Israel mending jangan tinggal di negara Indonesia deh, soalnya pada nggak tahu diri. Negara Indonesia bisa berdaulat pertama kali di tahun 45, diakui kemerdekaan itu sama siapa? Sama negara. Goblok. Inilah yang komen-komen manusia-manusia yang mudah ditipu ya, yang mudah dibodohi ya kawan-kawannya. Sejak kapan ya Palestina itu adanya, tahun berapa gitu kawan-kawannya? Indonesia itu merdeka lebih dahulu dari Israel loh. Bahkan sampai hari ini pun kan Palestina itu nggak ada negaranya ya, itu kan cuman apa ya, belum diakui sebagai sebuah negara kan oleh PBB ya. Ya, ada yang mengatakan cerdas sekali jawaban ibu ini mengatakan 1000% sangat akurat. Sabtu dalam surah Al-Baqarah ayat 65, bukannya itu adalah langgaran kaum Bani Israel di hari Sabtu dan menjadikan mereka jadi kera. Dalam Al-Maidah Allah melaknat Bani Israel yang durhaka ke Isa. Ya, katanya Allah melaknat Israel jadi kera ya, tapi justru kalian gitu ya yang otaknya kayak kera ya. Nggak bisa bikin apa-apa ya kawan-kawannya. Ini NTT banyak yang pakai, mari sini ya. Di NTT banyak yang pakai baju Israel ya, mari ke sini katanya. Coba disuruh sahadat nenek ini, bisa tahu kagak? Mungkin hanya mengaku Islam aja, gak penting banget ya. Apa urusan baju dengan agama? Itulah saya bingung. Apa urusannya baju dengan agama? Ya kan? Waduh, jangan dibongkar Bu ya, jadi ketahuan semua. Yang pakai baju dia, yang lain panas ya. Palestina itu hama. Ya, salahnya di mana ya? Kenapa didatangi? Haknya orang mau pakai baju apa ya? Si ibunya lebih muslim ya. Keren ya, sakit banget dengarnya. Ya oke, nanti saya akan tunjukkan video ya, di mana awal kejadian video ini seperti apa. Nanti bahkan dia spill ya wajah dari Oma ini kawan-kawan. Dan itu pun videonya sudah viral ya. Kalau videonya tidak viral sih saya pun tidak mau tampilkan, tapi karena videonya sudah viral nanti saya akan tampilkan bagi kita semua. Pokoknya ini ya, ini video awal mula video yang viral tadi ya. Pakai baju Israel, nggak tahu maunya apa, mau dinasihatin juga udah tua ya. Kira-kira diapain guys? Komen di bawah coba. Jadi katanya kira-kira mau diapain ya. Ini ya wajah ibu itu yang dia santai ya, lagi berolahraga ya. Salahnya di mana ya orang menggunakan baju bergambar Israel? Emang ada larangan di negara ini untuk menggunakan baju berlambang Israel ya? Apakah kalian akan
mencabut warga negaranya gara-gara menggunakan baju bergambar Israel. Ya, ini keanehan dari manusia-manusia yang ada di Konoha ini kawan-kawan ya. Kasihan ini ya. Pakai baju Israel itu nggak melanggar hukum, naik motor nggak pakai helm itu baru melanggar hukum, betul ya. Itu nenek ini menggunakan kaos bergambar Israel nggak melanggar hukum. Ente itu ya yang menggunakan naik motor tidak pakai helm yang melanggar, ente itu yang harus ditangkap di penjara itu ya. Hasan sakit hati ya. Salahnya di mana pada pakai baju bendera negara lain aman-aman aja. Kalian juga menggunakan baju bergambar Palestina aman-aman aja kok. Ya baik dia cuma pakai baju Israel emang salah kah? Bedanya sama yang kibar-kibar bendera Palestina apa coba? Betul sekali. Terus apa masalahnya pakai baju Israel? Ya, kalian pakai baju Palestina, kami diam aja. Kalau kamu pakai baju Palestina ada yang larang. Ya, motorku bendera Israel. Kau mau apa coba ya? Ya pakai baju Israel aja nggak boleh, emang kenapa? Ya ini kawan-kawan saya senang ya. Rupanya sudah banyak netizen Indonesia ini sudah mulai cerdas. Bahkan yang komen-komen ini yang ini ya Rizky Maulidin ini berjilbab ini. Kalau mau pakai baju bendera Palestina ada yang larang, betul nggak ada yang larang. Jadi orang pakai baju Israel juga nggak ada yang larang ya. Ya salahnya di mana bro? Kalau ibu pakai baju Israel, dia banyak yang pakai bro. Ya sebutkan salah dari ibu ini apa? Ya nggak sadar pakai Google, Telkomsel, WA dan lain buatan Israel. Ya biarkan biasakan pakai helm dulu baru sibuk dengan negara lain. Ya betul sekali ya. Siapa yang larang? Terus bendera Palestina dikibarkan Indonesia, emang ini negaranya. Ya, kalau kenapa nggak pakai helm? Kau kenapa nggak pakai helm? Ada yang bela Palestina, kemudian ada yang bela Israel. Salahnya di mana? Ya, kawan ini kalau pakai baju Israel kenapa? Oh, ini ada keren mak ya. Terus yang pakai bendera Palestina di Indonesia itu mau diapain bro? Lu yang sebenarnya maunya apa? Sebelum lu komentari orang, perhatikan dulu diri lu. Sudah benar atau belum? Dia tidak melanggar hukum. Lu yang melanggar hukum, sok paling benar lu ya. Lah salahnya di mana? Jadi kawan-kawan rupanya saya senang ya. Komentar netizen itu pada cerdas ya. Ya rata-rata pada cerdas dan mereka tidak mempersoalkan ibu ini ya menggunakan baju bergambar Israel. Salahnya di mana ya? Itulah kawan-kawan ya. Ajaran mereka ini benar-benar ajaran yang sudah dipenuhi dengan kuasa iblis ya, sehingga penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, penuh dengan kedengkian ya. Nggak tahu ya apa salahnya Israel sama mereka ya. Israel itu justru memberikan manfaat bagi kalian loh. Ya memberikan kalian teknologi ya, Google ya, bahkan Anda main YouTube, main Facebook, main IG, Instagram. Anda bisa internetan berselancar ya. Hidupku sangat dibantu loh sama Israel. Tidak bisakah Anda berterima kasih sedikit saja kepada Israel? Katakan, terima kasih Israel, jasamu ya sungguh-sungguh ya tidak bisa aku tolak ya, kira-kira begitu ya. Ya nikmat apa lagi yang mau engkau dustakan, kira-kira begitu. Oke lah kawan-kawan ya. Gitu dulu lah video singkat dari Pavel ya sore hari ini. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu dia video yang baru saja kita simak tadi videonya, bahwa mereka langsung kepanasan ketika seorang ibu muslim tadi memakai baju Israel. Padahal kalau kita berpikir-pikir, apa yang salah? Apa ada yang salah kalau kita memakai baju Israel? Itu kan tidak ada ruginya bagi kita dan tidak ada juga untungnya bagi kita. Dan tadi ketika ibu itu ditanya, ibu itu dengan tegas mengatakan, emangnya ada untungnya dan ada ruginya kalau saya memakai baju ini? Kalian tidak paham Quran, kata ibu tadi ya. Dan ibu itu juga mengatakan dengan tegas, kalau ada di Quran diceritakan tentang Palestina, maka saya akan beli bajunya 5 juta katanya ya. Saudara-saudara. Dan di samping itu juga ibu tadi menjelaskan bahwa 75 kali dituliskan tentang Israel di kitab Quran. Saudara-saudara, lalu kenapa kita khususnya Muslim yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun memang tidak semua, kenapa kita benci kepada Israel? Seolah-olah mereka itu bukan manusia. Bukankah kita harus punya peri kemanusiaan? Ataukah kita hanya mengingat kebencian? Ya, apakah kita mau menabur kebencian kepada bangsa ini? Nah, saudara-saudara, perlu kita pahami, perlu kita ketahui, yang ada di Israel sana itu juga adalah manusia, layak kita kasihi, layak juga kita cintai mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau bercerita tentang mungkin apa yang terjadi selama ini, bagaimana Israel menyerang Hamas, dan itu mengenai juga Palestina, kita harus ingat bahwa yang memulai awal dari perang ini terjadi adalah Hamas, yang bukan hanya menyerang orang Israel secara diam-diam, tetapi juga Hamas ini datang dengan bahkan di Quran juga dituliskan kata ibu muslim ya, bahwa di situ dituliskan bahwa harus menguduskan hari Sabat. Lalu kenapa di hari Sabat Hamas itu
menyerang orang Israel, sedangkan mereka sedang beribadah, sedangkan mereka sedang melakukan perintah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. Nah, ini perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Jadi kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, marilah menjadi bangsa yang cerdas. Marilah beragama dengan cerdas. Ya, ya, sama seperti yang kita lihat media yang ada di tangan kita. Apakah itu Instagram, apakah itu Android, apakah itu YouTube, apakah itu Facebook, media-media yang kita pakai adalah buatan Israel. Karena memang bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Seharusnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada bangsa ini. Sebab lewat pekerjaan tangan mereka, kita pun bisa diberkati. Dan kita bisa memakai buatan tangan bangsa Israel. Ya, bukan kita malah membenci, seolah-olah kita tidak tahu berterima kasih. Boikot produk Israel katanya. Tapi YouTube tidak diboikot, Facebook tidak diboikot, media tidak diboikot, Android tidak diboikot. Nah, ini kan munafik namanya. Nah, teman-teman, saya mengajak kita, marilah menjadi orang-orang yang cerdas. Saya cinta NKRI dan saya yakin saudara juga cinta NKRI. Mari menjadi orang-orang yang cerdas. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Tuhan memberkati. Salam.